Hey guys, welcome back again to Dio and Mike podcast. Welcome back. Yeah, where you are rooted in truth. And led by the Spirit. Haleluya. Come on. Kita mau langsung masuk kepada episode kedua. Kita mau bicara soal membangun gereja antar generasi. It is an intergenerational church. Specifically, kita mau bicara soal bagaimana kita bridging the gap Yes. and building a healthy church across generations. That's important. Yep. Nah, hari ini kita mau ngebahas ini kenapa? Karena, aku juga keliling-keliling ke gereja. I speak in some churches. Pastor Mike also speak in some churches. Dan aku rasa we both agree, kita ngelihat bahwa there is this issue. I wouldn't say it's a problem, tapi ada sebuah isu di mana gereja makin menua. Gereja makin menua dan kayaknya tidak cukup banyak calon-calon pemimpin muda yang dikader atau dipersiapkan oleh gereja lokal tersebut. Yeah, and I Gitu. think, Pastor Dio bukan cuma menua, tapi banyak sekali gereja yang terus statistik, dan kita Yeah. juga baru balik dari Surabaya. Mereka juga menyampaikan bahwa karena ada ketidaksinambungan antar generasi, akhirnya karena generasinya tidak terhubung, akhirnya nggak nyambung gitu loh. Iya, Iya kan? betul. And saya rasa ini penting kita bahas karena kita masih membangun di atas topik kita yang kita bahas di episode pertama. Yaitu penuaian jiwa, Ya, itu berkolaborasi. Yes, dan kita semua sudah membahas di episode yang lalu bahwa tanpa gereja yang kuat tidak ada penuaian jiwa gitu. Betul. Dan aku rasa gereja yang kuat adalah gereja yang tersambung, terhubung lintas generasi. Yes. You know, a strong church is a church that connects all generations. Dia nggak hanya fokus kepada generasi tua, dia nggak hanya fokus kepada generasi muda, tapi dia terhubung dengan semua generasi begitu loh. Dan memang di dalam gereja-gereja lokal tidak hanya ada satu generasi. Dan kayaknya yang bahaya kalau yang muda merasa disconnected dengan yang tua, akhirnya yang muda ada di dalam kegerakan yang sendiri. Iya. Yang tua akhirnya merasa tidak dimengerti dengan generasi muda, mereka ada di dalam kegerakan sendiri. Akhirnya kita sudah keluar dari prinsip kebenaran firman. Iya. Di mana Allah yang kita sembah adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan Yakub. Yeah. That's right. So, I think the main questions that we would like to address in these episodes, pertanyaan besar adalah begini. How can we bridge the gap and build healthy leadership or relationship across generation in the church? Bagaimana kita bisa menjembatani dan membangun hubungan yang sehat antar generasi di dalam gereja lokal? By the way guys, gue print naratifnya ya karena aku juga masih old style, so that's an intergen for you. Come Oke, on. saya usia muda dan aku masih ngeprint. Oke. Aku prefer yang physical. You know, I like Yeah. physical books better. Yeah. You know, sometimes aku buku-buku aku suka yang masih lebih hands on lah. I still like my Iya, printed Bible. iya, masih bisa dicoret, di stabil segala macam. Oke, kita mau ngebahas dulu nih. What are the problems that we see or you guys see in your local churches? Masalah apa sih, isu apa sih yang teman-teman temukan dalam gereja lokal teman-teman sehubungan dengan the gap between the generations. Yeah. Kemarin kita dari Surabaya, tadi Pastor Mike udah ngomong kita dari Surabaya, dan walaupun kita survei di situ, saya nggak bisa berbicara itu mewakili semua gereja di Surabaya karena kita hanya survei mungkin seratusan orang di situ. Cuman dari seratusan orang itu ternyata 70% mengatakan ada gap, Betul. ada isu, ada gap, ada ketidakcocokan, beberapa perbedaan antara yang senior dengan yang muda. Benar. Gitu. Dan I think that's one of the problem, saudara. Ya, it is an aging leadership, tetapi juga is a declining youth engagement. Iya. Dan yang menarik adalah waktu we did the survey, Yeah. when Pastor Dio was doing the survey, ada satu kata yang muncul dan akhirnya menjadi bisa dibilang jawaban sebagian besar orang, yaitu Yeah. adalah perbedaan prinsip. Hmm. Kata prinsip itu senantiasa keluar. Yeah. Nah, mungkin di podcast ini waktu kita juga berbincang-bincang, kita mempersiapkan, kita mau diskusi. Kalau tadi ditanya oleh Pastor Dio, apa sih yang sebetulnya menyebabkan akhirnya generasi lepas generasi tidak bisa saling terhubung? Iya. Adalah prinsip yang berbeda.
Nah, pertanyaannya kan kok bisa prinsipnya berbeda sedangkan prinsip bicara tentang fondasi. Iya. Prinsip bicara tentang landasan. Kalau landasannya sudah berbeda, we have to address the foundational problem karena fondasi menurut firman Tuhan di kitab 1 Korintus adalah fondasi yang dibangun, fondasi yang diletakkan untuk dibangun di atasnya yaitu adalah Tuhan Yesus Kristus gitu. Nah, so maybe nih Pak Sadio saya mau nanya. Banyak yang merasa perbedaan prinsip itu terjadi karena perbedaan budaya, perbedaan cara pandang, perbedaan kultur, perbedaan teknologi atau apa yang tersedia di masing-masing generasi. How should we address that? Nggak usah ngomong jauh-jauh di gereja lokal saya juga. Kadang-kadang yang tua merasa yang muda ini nggak punya komitmen, ya kan? Jujur kadang-kadang anak muda yang melayani di gereja, kok nggak sekomitmen yang generasi yang senior ya, begitu loh. Sedangkan yang muda merasa yang senior, yang tua juga they're not willing to innovate. Mereka mungkin nggak terbiasa beradaptasi dengan perubahan teknologi, perubahan gaya musik, perubahan cara khotbah mungkin, perubahan visual design. Karena generasi sekarang anak muda sukanya visual, generasi yang senior mungkin itu nggak terlalu pusing lah, gitu. Tapi kan ada tanda kutip prinsip-prinsip yang berbeda yang bagi saya mungkin ini nggak bicara tentang fondasi Tuhan Yesus ya. That's right. Karena kalau dibilang fondasi Tuhan Yesus Kristus, I think gereja yang benar harusnya fondasinya semua sama Tuhan Yesus Kristus. Betul. Tapi kita lebih ngomongin kepada prinsip yang terpengaruh oleh budaya, cultures. Dan kalau saya ngelihat sebetulnya satu sih menurut saya problemnya communication, gitu loh. Communication dan perbedaan ekspektasi, gitu. Perbedaan ekspektasi dan di sini saya masih merasa bahwa tetap kan ayatnya berkata hati Bapa kembali kepada anak, That's right. hati anak kembali kepada Bapa. Saya merasa kita harusnya sesuai dengan formula ayat itu. Harusnya hati Bapa dulu yang kembali kepada hati anak. Come on. Kalau kita tarik dari ayat itu berarti bukankah seharusnya generasi bapak-bapak yang lebih membuka hidup, membuka diri untuk bisa mendengar generasi anak-anaknya. Tapi sebaliknya juga bukan berarti anak-anaknya nggak punya tanggung jawab. Generasi anak pun juga perlu kembali kepada generasi bapak. You know apa yang Pastor Dio katakan menurut saya itu penting untuk dimengerti bahwa kalau ditanya mungkin generasi muda, generasi Tuhan akan berkata, kami mengasihi Tuhan Yesus kok. Kami masing-masing mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tapi dari apa yang dikatakan tadi, prinsip berarti bicara tentang nilai-nilai kebenaran firman. Nah kalau misalnya generasi muda merasa bahwa bapak-bapak tidak mau menerima inovasi baru. Apakah itu bisa dibilang bahwa kecenderungan generasi yang lebih tua, yang orang-orang yang lebih senior dengan banyaknya pengalaman. Tapi tidak embrace atau tidak menerima. Contoh firman mengajarkan mendahulukan yang lainnya. Meskipun yang muda lebih junior, meskipun mungkin mereka merasa kurang berpengalaman. Sedangkan generasi yang tua tadi mengatakan bahwa generasi muda kurang komitmen. Berarti itu bicara kedisiplinan. Itu bicara tentang kesetiaan. Dan itu juga adalah nilai kebenaran firman. Jadi rasanya ini penting banget untuk kita sadari bahwa kalau enggak ini generasi tua, generasi muda akan terus tuding-tudingan nih. Nggak akan ketemu nih. Dan seperti yang dikatakan tadi bahwa kalau fondasinya adalah Tuhan Yesus dan kebenaran firman-Nya, berarti kita juga bisa katakan bahwa salah satu problem dari tidak adanya kesinambungan antar generasi adalah nilai-nilai kebenaran firman yang sorry to say mungkin sudah tidak mengambil tempat sentral di dalam kehidupan bergereja lokal. Kalau misalnya yang lebih dipentingkan adalah acara, yang menyangkut program, kesenangan. Bahkan yang sekarang suka dipakai adalah relevansi untuk bisa menarik orang-orang supaya mereka bisa tertarik kepada gereja. Wah, kita tentu mau menjadi gereja yang menjawab kebutuhan ya. Tapi kalau sampai itu mengganggu dan apalagi menggantikan atau bahkan yang lebih parah meniadakan prinsip kebenaran firman, akhirnya gereja akan menemukan itulah yang menjadi salah satu kerusakan dan mengakibatkan tidak bisa ada kesinambungan antar generasi. You know, I read a book
saya lupa nih siapa yang tulis. Hmm. I think it was Andy Stanley. Oke. But this is years ago. Dia tulis mengenai the irresistible church. Come on. So instead of being relevant, it means that you are, saya nggak bilang kompromi ya, tapi being relevant it means that you have to, You're trying to be accepted. you're trying to be accepted by the culture. Come on. Harusnya kita bikin it is an irresistible Come church. on, that's powerful. Irresistible means the world wants to join the church. Yeah. Dunia yang maunya tuh harusnya mereka mau masuk ke gereja. Mereka yang, because it is irresistible. And actually what you Gitu. said, it's in the Bible. Because in the book of Haggai, they said, they will come to the desires of the nation. Yeah. And that is the Lord Jesus Christ. Yeah. Jadi kalau kayaknya gereja berlomba-lomba untuk bisa diterima oleh dunia, padahal prinsip fondasi kebenaran yang dimiliki oleh gereja adalah yang diingini, yang dicari oleh bangsa-bangsa. Yeah. Seharusnya gereja tidak perlu pusing untuk menjadi relevan dalam arti diterima, tapi gereja harus siap untuk bahkan menampung nih. Iya. Karena kalau Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah adalah jawaban yang dicari banyak orang, sumber yang dicari banyak orang, sebetulnya gereja harus mempersiapkan diri untuk tuayan itu tuh. Amen. Amen. Artinya dari sini juga kita mungkin juga encourage, kita mengajak gereja-gereja lokal, para hamba-hamba Tuhan, pemimpin, ketua youth, Ya, ketua remaja, apapun pelayanan saudara, jangan malu dengan Injil. amen. Jangan malu dengan Roh Kudus. Yes. Jangan malu dengan Alkitab kita, Yeah. begitu loh. Jangan karena atas nama relevansi kita watered down the gospel. That's Kita right. mencairkan kebenaran firman sehingga ya nggak ada bedanya kita dengan dunia. Dan yang bahaya, nilai-nilai yang benar bukan Yeah. hanya baik. Akhirnya anak-anak muda nggak mau embrace nilai yang adalah prinsip kebenaran hanya karena mungkin orang-orang di generasi yang sebelumnya, Yeah, yeah. cara berpikirnya, cara berpenampilannya, cara penyampaiannya itu berbeda bahasanya dengan generasi sekarang. Tapi ternyata yang ditolak bukan hanya packagingnya, tapi kontennya juga ditolak gitu. Iya. Bahaya tuh. Harusnya kan kontennya sama, packaging Sama. boleh berubah. That's right. Gitu loh. Konten tetap value firman Tuhan, packagingnya bisa berubah. Yes. Zaman sekarang anak muda visual, mungkin PowerPoint di gereja bisa berubah, desain bisa berubah, tetapi kan tetap firman Tuhan. Betul, cara berpakaian bisa berubah, Ya, tapi ya. kekudusan Nilai kekudusannya nggak bisa nggak bisa berubah. berubah. Betul. Oke. You know, aku menemukan satu fakta menarik ya, satu statistik dari Bilangan Research Center di tahun 2022, saudara bisa cari online, saudara. 54% hamba-hamba Tuhan di Indonesia di survei menemukan kesulitan dalam melakukan regenerasi kepemimpinan. Hmm. Positifnya berarti sekitar 46% tidak mengalami kesulitan. Tapi tetap ini berarti satu dari dua gereja, 54%, satu dari dua gereja berkata aku kesulitan melakukan regenerasi kepemimpinan. That's a problem. Oke, dan aku lanjut dulu. Dalam survei yang sama ditemukan mereka mau mencari tahu nih gereja-gereja yang sudah berhasil melakukan regenerasi kepemimpinan, 46% sisanya. Oke. Ternyata ditemukan ada beberapa kualitas pemimpin yang sama di hamba-hamba Tuhan ini. Saya bacakan, ada innovation. Oke. Gembala-gembala, pemimpin ini mampu memberikan anggota tim cara-cara baru dalam melihat hal yang kompleks. Encouraging people to grow. Gembala-gembala ini secara aktif menolong anggota tim untuk mengembangkan diri mereka. Empowerment, hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala ini yang berhasil mengkader, mereka delegasi tugas dan mempercayakan pengambilan keputusan kepada anggota tim. Ya. Ada juga soal leading with courage, pemimpin ini berani mengambil resiko. Motivator, mereka secara aktif membantu anggota tim menemukan makna and strategic thinking. You know, aku cuma mau highlight tadi yang 3 pertama, innovation, encouraging people to grow, and empowerment. Kalau tadi dikatakan ada culture difference, di mana yang anak muda itu lebih suka inovasi yang baru. Di sini kita bisa belajar dari survei yang sudah dilakukan oleh Bilangan Research Center. Ternyata kita juga sebagai generasi bapak-bapak, generasi yang lebih senior, kita juga mesti terbuka kepada inovasi di dalam dunia gereja. You know, mungkin juga para penonton
merasa yang dibacakan sama Pastor Dio ini kan bicara tentang kepemimpinan gereja. Iya. Tapi ini juga bisa diterapkan di dalam keluarga-keluarga. Karena kalau keluarga, bapak, ibu, orang tua dengan anak tidak mengerti pentingnya intergenerasi. Tidak sedikit anak-anak yang benci dengan orang tuanya, tidak mau meneruskan yang sudah dibangun oleh orang tuanya, dan selalu ada gap antara orang tua dan anak. Iya. Apa yang sudah dibangun oleh sepasang orang tua yang mau diwariskan, anak-anaknya menolak gitu. Iya. Jadi jangan sampai yang menonton ini berpikir, oh ini hanya ngomong tentang kepemimpinan di dalam gereja. Ini pun bicara tentang banyak dari businessman Iya. yang kesusahan untuk mencari penerus dari organisasi yang sudah dibangun. Nah, mungkin ada yang bertanya, oh kami nggak kesusahan, kenapa? Karena kalau kita ngomong tentang dunia bisnis, yang dicari adalah pendidikan, yang Iya. dicari adalah keterampilan. Iya. Tapi tidak sedikit, meskipun kita bertemu dengan orang-orang yang lebih terampil, orang-orang yang lebih pintar, orang-orang yang lebih pengalaman, atau mereka punya cara pandang yang bisa mengikuti zaman. Tapi akhirnya banyak generasi yang setelah 2 generasi hancur gitu Iya, loh. iya. Ada fakta menarik juga. Waktu tadi Pastor Mike ngomong soal kalau di dunia bisnis kan mereka menemukan ya. Bilangan Research Center memberikan sebuah kesimpulan. Oke. Ternyata gereja-gereja patut diduga, karena masih ada kata diduga ya. Oke. Patut diduga mereka lebih berhasil menemukan calon gembala baru ketimbang Membangkit. Wow. membangkitkan, menghasilkan, memuridkan pemimpin dari dalam. Nah, berarti kan kita juga bisa lihat itu krisis juga loh. Karena kan sebetulnya dari atau konsep pengertian pemuritan adalah membangkitkan dan membentuk, mengimpartasikan, bukan mencari, ya kan? Demikian pula ini juga bisa diterapkan di dalam rumah tangga. Orang tua nggak mungkin bisa coba seleksi audisi anak mana yang bisa melanjutkan bisnis saya. Tapi kan anak lahir dari kandungan sang ibu gitu loh. Mau nggak mau kita lebih lihat anak tetangga lebih pintar dari anak kita. Demikian pula gereja seharusnya ya. Harusnya begitu. Kita nggak melihat penerus generasi itu dari luar gitu. Tapi apa yang dihasilkan dari dalam keluarga, gereja lokal, komunitas kerajaan Allah di mana kita tergabung. Wow. Saudara, before we close this part, ini tanpa sadar udah mau selesai. Udah bahkan kita belum masuk kepada... Saudara, kita masih mau bahas banyak banget. Kita mau bahas biblical examples dari Paul and Timothy, Paul and Titus. Kita mau bahas dari Musa dan Yosua. Tapi before all that, I wanna ask Pastor Mike. Ada gak sih ayat di Alkitab yang bicara soal intergenerational menurut Pastor Mike? Interestingly, there is a verse, many verses, banyak ayat-ayat Alkitab. Tapi saya mau buka dari Yoel pasal yang kedua, ayat yang ke-15. Karena ini sesuatu hal yang belum lama ini Tuhan nyatakan, singkapkan, dan yang sangat memberkati saya. Yoel 2 ayat 15 dikatakan sampai ayat yang ke-16, tiuplah sangkakala di Sion, khususkanlah hari puasa, umumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah. Nih perhatikan nih, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. So, Pastor Dio, saya menemukan di sini bahwa setiap kali sangkakala ditiup dari Sion, Alkitab berkata bahwa Tuhan memperdengarkan suaranya dari Sion. Tuhan membangun gerejanya seperti Gunung Sion. Berarti tempat di mana pemerintahan, kuasa, kemuliaan Tuhan termanifestasi dan menjadi nyata di bumi seperti di surga. Nah, waktu Tuhan mau memperdengarkan suaranya, dia selalu memakai gerejanya. Dia selalu berkolaborasi dengan gerejanya. Dan di sini dikatakan kalau orang-orang datang, mereka puasa, mereka berkumpul di dalam perkumpulan raya. Ini kan bicara tentang tuayan nih sebetulnya. Di mana orang-orang bertobat, orang-orang berseru kepada Tuhan, orang-orang sadar bahwa mereka memerlukan Tuhan, orang-orang yang sibuk dengan kehidupan masing-masing akhirnya datang untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, tapi di ayat yang ke-16 bahwa untuk tuayan itu terjadi, Tuhan memerintahkan orang-orang tua harus dihimpun. Anak-anak harus dikumpulkan. Nah, sekali lagi seperti yang tadi Pastor Dio katakan, bapak-bapak dan ibu-ibu itu yang dipanggil terlebih dahulu.
Apalagi kalau kita ngomong tentang orang-orang yang sudah memiliki jangka waktu yang lebih lama dari generasi muda. Jadi lewat podcast ini pun kita mau encourage para orang tua, orang-orang yang senior, jangan kecilkan diri saudara sendiri. Amen. Karena sekarang banyak orang yang merasa, udahlah biarin anak muda, udahlah biarin anak muda. Iya. Kita mau kasih tahu lewat podcast ini, jika bapak-bapak, ibu-ibu orang yang tua tidak mau melakukan perannya, maka pasti generasi muda akan gagal. Wow, that's a power statement. Jika bapak-bapak, ibu-ibu tidak mau melakukan tugas, fungsi, dan perannya, maka anak muda bisa gagal. Dan pasti gagal. Dan pasti gagal. Ya. Karena yang muda butuh yang tua juga butuh yang muda. Amen. Jadi, maka saya percaya di akhir zaman ini penuaian jiwa bukan hanya generasi muda saja, bukan hanya generasi tua, tapi semua generasi. Betul. Gitu loh. Dan ayat itu saya sangat merema banget ya gitu. Karena ayat ini bagi yang belum tahu saudara, saya dari GB Puri Indah, kita punya sekarang tagline itu Puri Intergen Church. Amen. Come on. The word intergen comes specific from this verse. Come on. Yoel 2:16 begitu loh. Himpulkanlah yang tua, kumpulkan yang muda, sampai bayi-bayi. Ya. Bahkan pengantin yang baru nikah disuruh keluar Ya. dari kamar tidur. Maksudnya apa? Get out from your comfort zone. Para imam, para pelayan kumpul semua. Suruh ngapain? Untuk menangisi bangsamu Yeah. di antara mesbah dan altar. You know, Pastor Dio, the moment you're saying that, mungkin ada orang yang berpikir seperti ini. Well, anak-anak muda, mereka punya keterampilan, mereka pintar, mereka bisa berhasil. Tapi berapa anak-anak muda di tengah keberhasilan mereka menghancurkan diri mereka sendiri. Kenapa? Rumah tangga hancur. Yeah. Karena mereka tidak ditanamkan nilai kesetiaan. Mereka tidak ditanamkan nilai kerja keras. Dan banyak hal yang sebetulnya karena advancements of technology, maka dosa pun it's on demand, kehancuran it's on demand, yang merusak it's on demand, dan sebetulnya para orang tua adalah benteng pertahanan pertama. That's true. Supaya generasi muda bukan hanya sukses dan berhasil di dunia ternyata tapi tidak memiliki kekekalan. Wow, can I extend that bahwa saudara dipanggil sebagai orang tua rohani juga. Yes. Mentor rohani bagi generasi berikutnya. Yes. Kita punya andil loh untuk mementor generasi berikutnya untuk mereka nggak terjebak dalam keduniawian ini. Iya. Wow. Wow. Oke, saudara, that's all we want to share for this episode. Wow. Banyak yang kita mau bahas. Please stay tuned for the next episode. Kita mau bahas contoh-contoh Alkitab mengenai lintas generasi, saudara. Dan kita mau bahas apa sih solusi praktis yang bisa kita tawarkan atau kita diskusikan kepada gereja-gereja lokal mengenai building a healthy intergenerational church. So please stay tuned. This is Dio and Mike podcast. Do DM us, okay? Dio and Mike, do DM us for your any of your questions, comments, your thoughts. Dan mungkin saudara juga bisa menulis di kolom di bawah sini, saudara. Menurut saudara apa tantangan yang terbesar yang saudara hadapi dalam gereja lokal saudara? Okay? God bless you. See you next time. See you next time.